Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan paper dari tugas UAS yaitu manajemen pengetahuan. Di sini saya mengambil judul yaitu model knowledge management untuk mendukung pengambilan keputusan strategis pada pengelolaan komoditas pangan. Yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang. Ketahanan pangan sangat penting dan dalam pembangunan negara, terutama untuk menghadapi berbagai tantangan seperti peningkatan jumlah penduduk, perubahan iklim, ketidakmerataan distribusi makanan, serta perubahan harga bahan pokok. Ketersediaan bahan pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisa menyebabkan kelangkaan harga yang tidak stabil, serta dapat membuat ekonomi berdampak besar. Oleh karena itu, diperlukan secara teratur dalam mengelola data tentang stok kebutuhan pangan agar tidak eh, mengalami pelonjakan yang sangat drastis. Tantangan dari knowledge management yang saya ambil ini yaitu pengelolaan pangan adalah bagaimana mengelola jumlah data yang sangat banyak, memastikan informasi yang diberikan benar-benar tepat, serta menyajikan data secara mudah dipahami agar bisa membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen pengetahuan dalam mengelola informasi mengenai ketersediaan dan kebutuhan komoditas pangan. Lalu di rumusan masalah, di sini ada tiga, bagaimana cara menerapkan manajemen pengetahuan untuk menganalisis ketersediaan dan kebutuhan komoditas pangan. Yang kedua, bagaimana pengelolaan pengetahuan bisa membantu para pihak yang terlibat dalam membuat keputusan strategis mengenai ketahanan pangan. Yang ketiga, apa saja kesulitan yang muncul saat menerapkan pengelolaan pengetahuan untuk mengelola data komoditas pangan. Tujuannya yaitu yang pertama menganalisis penerapan knowledge management dalam pengelolaan dan ketersediaan kebutuhan komoditas pangan. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat knowledge management dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan strategis terkait bahan pangan. Yang ketiga, mengkaji tantangan dalam penerapan knowledge management untuk menganalisis data pangan serta memberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Lalu untuk manfaatnya, meningkatkan efektivitas pengelolaan data pangan melalui penerapan knowledge management untuk menganalisis ketersediaan dan kebutuhan komoditas secara sistematis. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan strategis dengan memanfaatkan bisnis intelijen dalam visualisasi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas kebijakan pangan dengan menyediakan rekomendasi berbasis data yang lebih akurat dan tepat sasaran bagi pemangku kepentingan. Lalu untuk di bab 2 yaitu landasan teori, definisi dari knowledge management ini yaitu adalah cara yang teratur untuk mengenali, menciptakan, menyimpan, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan di dalam sebuah organisasi atau sistem pengetahuan. Ini bisa berupa jenis tercatat, misalnya laporan statis, atau juga jenis yang tersirat seperti pengetahuan yang dapat dari pengalaman ataupun dari informasi yang dimiliki oleh pemangku, yaitu seperti petani. Di sini model SECI eh, adalah model yang digunakan untuk knowledge management ini. Model SECI itu terdiri dari empat, yaitu ada sosialisasi, externalization, kombinasi, dan juga internalization. Lalu untuk penerapan knowledge management dalam pengambilan keputusan, yaitu untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data historis dan prediksi kebutuhan. Definisi ketersediaan pangan, yaitu ketersediaan pangan adalah jumlah komoditas pangan yang tersedia di suatu wilayah pada periode tertentu. Ketersediaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti produksi lokal, impor, dan juga cadangan pangan. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan yaitu ada tiga, cuaca dan iklim,
itu juga mempengaruhi dari hasil panen. Yang kedua adalah teknologi pertanian. Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga itu adalah kebijakan dari pemerintah. Subsidi pupuk, harga dasar pembelian, dan juga regulasi distribusi dapat mempengaruhi ketersediaan. Lalu untuk definisi kebutuhan pangan, yaitu kebutuhan pangan adalah jumlah komoditas pangan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Lalu di bagian analisis data pangan, untuk analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan, beberapa metode dapat digunakan. Dari mulai analisis statistik deskriptif, analisis SWOT, itu juga bisa digunakan. Lalu untuk teknologi dalam analisis pangan, ya ini adalah untuk memproses data besar atau big data dari berbagai sumber seperti data produksi, cuaca, dan juga permintaan pasar. Lalu ada definisi pengambilan keputusan. Yaitu adalah pengambilan keputusan strategis untuk menentukan langkah-langkah jangka panjang berdasarkan analisis data dan informasi yang tersedia. Lalu untuk contoh pengambilan keputusan strategis, ada alokasi beras untuk daerah rawan pangan dan juga kebijakan impor pangan jika produksi lokal tidak mencukupi. Manfaat integrasi knowledge management dalam sistem pangan yaitu meningkatkan efisiensi distribusi pangan dan juga mendukung prediksi kebutuhan pangan. Lalu tantangan dalam implementasi yaitu adalah keterbatasan data yang akurat, kurangnya kesadaran pemangku kepentingan, dan juga infrastruktur teknologi yang terbatas. Untuk metode penelitiannya, pendekatan dan jenis penelitiannya ini menerapkan pendekatan kuantitatif yang dipadukan dengan metode deskriptif analisis, yaitu pendekatan kualitatif dimanfaatkan untuk mengelola serta menganalisis data berbentuk angka yang berkaitan dengan ketersediaan dan kebutuhan komoditas pangan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara daring dan melalui studi lapangan terbatas di instansi terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Untuk sumber datanya ini adalah data primer dan juga data sekunder. Data primernya itu melalui wawancara dengan narasumber ahli seperti analisis pangan, pengelolaan data komoditas. Untuk data sekundernya itu meliputi data historis mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan yang diperoleh dari sumber resmi seperti BPS. Untuk teknik pengumpulan datanya itu adalah wawancara dan juga studi dokumentasi serta observasi. Untuk tahapan proses penelitiannya itu adalah identifikasi masalah dan tujuan, pengumpulan data integrasi data, analisis data pangan, perencanaan model knowledge management. Alat yang digunakan yaitu adalah Microsoft Excel, juga Power BI, serta framework Seichi Knowledge Management. Lalu untuk bab empatnya adalah pembahasan eh, penerapan knowledge management ada dalam sistem informasi pangan memegang peran penting dalam mendukung efektivitas pengambilan keputusan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari model Sechi ditemukan bahwa beberapa proses knowledge management telah berjalan secara informal seperti proses sosialisasi antar petani dan distributor, namun masih terdapat keterbatasan dalam tahap externalization dan combination akibat kurangnya sistem digital. Lalu untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan knowledge management dalam analisis ketersediaan dan kebutuhan komoditas pangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan strategis di sektor pangan melalui pendekatan model SECI. Lalu untuk keterbatasan penelitiannya itulah eh, wilayah yang memiliki data terbatas, waktu penelitian yang singkat, serta belum adanya integrasi langsung dengan sistem pemerintah yang berjalan.
Berikut hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.